pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Putri Larasari. Saya dari Prodi PAI 5A. Dan dari kelompok 1 saya akan membahas mengenai aku selalu dekat dengan Allah, mata kuliah, materi dan pembelajaran di SMA. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai aku selalu dekat dengan Allah. Beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara tersebut ada yang melalui jalan merenung atau tafakur atau berzikir. Ada pula seseorang menjadi dekat dengan Allah yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya, seperti ketika kita dirundung masalah banjir atau masalah keluarga, pasti kita akan mencurahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa di setiap sujud kita. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat dengannya. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya tentu saja akan mengantarkannya mendapatkan berbagai fasilitas hidup, yaitu kesenangan dan kenikmatan yang tiada tara. Semisal kita melakukan sholat, zikir, terus puasa, pasti hidup kita akan bahagia, merasa tenang, tenteram, serta damai. Bukankah seorang anak yang dekat dengan orang tuanya atau seorang pegawai bawahan dengan bosnya akan memberikan peluang atas segala kemudahan yang akan dicapainya? Di sini jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut dan memuji namanya. Syarat yang sangat fundamental yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir adalah kemampuan dalam menguasai nafsu. Seperti misalnya kita harus bisa mengendalikan nafsu, karena sebab nafsu adalah musuh bagi diri kita, musuh terbesar bagi diri kita sendiri. Selanjutnya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bisa juga disebut Asmaul Husna. Di sini Asmaul Husna sudah kita ketahui sebelumnya bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Asmaul Husna itu yaitu nama Allah, nama-nama Allah yang baik. Berulang-ulang kita menyebut Asmaul Allah itu berulang-ulang di dalam hati dengan menghadirkan rasa rendah hati atau tawadu yang disertai rasa takut karena merasakan keagungannya. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir pun tidak perlu menghitung berapa jumlah bilangan yang harus dizikirkan. Yang penting adalah zikir harus benar-benar menghujam di dalam kalbu, atau kita harus benar-benar dari dalam hati kita. Yang selanjutnya itu selain melalui zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amalia sehari-hari dengan selalu meniatkan bahwa yang kita lakukan adalah semata-mata hanya karena taat mematuhi aturan mainnya. Misalnya kita berbuat baik kepada tetangga bukan karena ia baik kepada kita, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk membuat demikian. Kita bersedekah bukan karena kasihan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah, membantu meringankan beban orang yang sedang dalam kesulitan. Hal ini mestinya dapat kita lakukan karena bukankah pada waktu kecil dulu kita mampu patuh melaksanakan perintah dan nasihat orang tua? Mengapa sekarang kita tidak sanggup patuh pada perintah-perintah Allah? Jika salat dapat kita kerjakan karena semata-mata taat mematuhi perintah Allah, rasanya mustahil bila kita tidak dapat bersikap demikian pada perbuatan-perbuatan lainnya. Mungkin hanya itu menurut saya penjelasan mengenai aku dekat kepada Allah dengan kita harus sholat, zikir, serta mengucapkan
husna, nama-nama Allah yang baik. Setiap hari kita selalu mengingat Allah. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.